Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang orang di masa lalu. Memang sih, sebetulnya kita nggak usah mengingat lagi soal apapun yang terjadi di masa lalu, tapi untuk kamu yang cuma penasaran doang ya, tentang perasaan dia kepada kamu saat ini seperti apa, kita akan baca di sini. Kamu cukup pikirkan tentang mantan kamu siapapun itu yang mungkin ingin kamu tanyain seperti apa sih perasaan dia kepada kamu saat ini, pandangan dia, ataupun tentang apa sih harapan yang ada di pikiran dia, di dalam hati dia kepada kamu saat ini. Oke, kita akan baca sekarang ya. Kamu fokus dan kita akan ambil kartu tentang seperti apa kira-kira perasaan mantan kamu ini, pikiran dia dan harapan dia kepada kamu saat ini. Oke, di sini sepertinya dia tuh kayak udah pernah ngecewain kamu ya dulunya, dan dia tuh kayak ada perasaan menyesal, perasaan bersalah, perasaan gak enak, perasaan pingin minta maaf. Dan dia tuh kayak ngerasa bahwa kamu tuh mungkin masih punya rasa kecewa dan dendam kepada dia di pikiran dia. Di kartu ini, dia tuh sekarang tuh lagi fokus sama orang lain, dan mungkin ya bisa jadi orang itu adalah selingkuhan dia waktu zaman dia sama kamu dulu, ataupun memang ketika emang gak ada perselingkuhan sih berarti dia memang kayak berusaha untuk move on ke orang baru saat ini. Dan di sini ketika kita baca perasaan dia kepada kamu, sebetulnya dia masih punya perasaan ke kamu. Dia tuh kayak masih belum bisa untuk 100% move on dari kamu, dan dia masih berusaha supaya dia tuh bisa sepenuhnya move on, tapi ternyata dia kayak makin berusaha move on, makin dia kepikiran soal kamu. Ya mungkin dia ngerasa ya bahwa ternyata menyakiti hati kamu dan mengecewakan kamu itu karmanya dia rasain sekarang ini. Tapi kira-kira apa harapan dia kepada hubungan kalian berdua? Wah, sepertinya sih memang dulunya di antara kalian berdua itu ada orang ketiga dan itu dari dia deh. Dan di sini ya, dari dia tuh kayak berharap sebenarnya adanya kesempatan kedua ataupun kesempatan kesekian yang bisa kamu berikan kepada dia nantinya. Jadi karena ini pembicaraan ataupun pembahasannya terlalu luas ya, kita akan membagi dalam beberapa bagian. Jadi ketika memang saat ini dia sudah memiliki istri, berarti dia itu kayak masih pingin punya hubungan dengan kamu. Mungkin kamu jadi selingkuhannya, mungkin kamu itu jadi orang ya simpanan dia ya kasarannya, atau ketika memang saat ini dia tuh punya pacar, punya pasangan, tapi dia belum menikah, berarti dia tuh kayak masih punya harapan untuk bisa kembali ke kamu. Meskipun dari ke 9 kartu ini dia ngerasa kayak itu nggak mungkin, karena memang dari diri kamu pun kayak udah terasa menolak dia gitu loh di pikiran dia. Dan yang ketiga adalah ketika memang saat ini dia lagi single dan belum ada pasangan, biasanya sih mungkin dia udah pisah ya sama orang yang dulunya pernah deket ketika memang kamu dan dia itu masih menjalani sebuah hubungan. Jadi dia kayak udah pisah dari wanita itu dan dia pingin untuk minta kesempatan lagi ke kamu di sini. Meskipun untuk action mungkin akan dia lakuin dan bisa jadi juga ya udah sekedar action doang. Jadi ketika memang dia ada mencoba untuk hubungi kamu tapi ternyata kamu mengabaikan dia terus-menerus, dia lama-lama akan hilang dan dia akan mencoba untuk mencari orang lain lagi. Jadi pada kesimpulannya adalah dari dia itu masih mikirin kamu sebenarnya. Dari dia tuh kayak masih punya perasaan yang jelas ke kamu di sini. Tapi di kartu ini dia tuh kayak ngerasa nggak yakin. Jadi untuk rasa mau maju untuk deketin kamu lagi apa enggak, itu kayak 50-50. Tapi memang dia lebih condong ke arah takut untuk mencoba. Karena dia tahu bahwa kamu tuh kayak udah ya sekecewa itu. Dan menurut dia untuk memberikan kesempatan ke dia kayaknya udah nggak mungkin gitu di pikiran dia. Terus dari dia berpikir bahwa kamu tuh kayak mungkin sekarang lagi fokus ke kehidupan kamu sendiri, meskipun mungkin dia berpikir kamu ya masih belum bisa ada move on dari dia, belum bisa move on dari dia maksudnya. Jadi gini, ini ada beberapa hal lagi. Jadi misalnya keadaan kamu sekarang lagi single, masih nggak ada pengganti dia, dia kayak kadang-kadang mikir apa kamu tuh kayak udah move on dari dia dan kamu tuh fokus ke cowok lain ataupun kamu masih nunggu dia gitu di pikiran dia. Tapi ketika memang kamu sekarang lagi punya pasangan, dia kayak berpikir kalau misalnya kamu tuh
ya mungkin udah move on, tapi dia masih berharap kalau misalnya kamu tuh masih punya sisa perasaan ke dia meskipun sedikit. Dan yang ketiga, ketika emang kamu sekarang udah nikah keadaannya ya, kamu yang lagi ngebaca ini, biasanya dia tuh kayak nggak pingin untuk ngeganggu hubungan kalian berdua, kamu dengan pasangan kamu. Cuman emang dia kayak terbersit pikiran yang rada negatif ya, yaitu dia kayak pingin jadi selingkuhan kamu kalau misalnya kamu memang saat ini kondisinya udah nikah. Jadi seperti itu dari perasaan ataupun pandangan dan harapan dia ke kamu. Tapi memang sih dia tuh kayak ada perasaan menyesal dan perasaan bahwa dia emang sesalah itu gitu ke kamu waktu itu. Cuman mungkin harapan terkecil ya, selain balikan. Kalau misalnya balikan kan mungkin dia ngerasa nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya harapan paling kecil yang dia punya adalah kamu maafin dia sepenuhnya. Karena memang setelah dia pisah dari kamu itu, dia ngerasa percintaan dia nggak mulus. Terus ternyata orang yang tulus sama dia itu ya kamu ini. Dan ternyata secara finansial ya, kalau misalnya kita baca dikit tentang keuangan disambungin di sini, kita ambil kartu baru deh, sambil kita sambungin ke kartu ini ya, tentang finansial dia seperti apa saat ini. Di sini dia kayak mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Meskipun rezeki tetap ada, tapi kayak hokinya itu menurun banget. Sepertinya dia pun sadar bahwa hoki dia itu ada di kamu sebenarnya. Tapi dia kayak nggak memanfaatkan momen itu dengan baik. Dia nggak memanfaatkan kebaikan kamu dengan tulus juga. Dan itu yang bikin dia ngerasa menyesal. Jadi apa-apa sulit sekarang kehidupan dia. Dan di sini mungkin kenapa dia butuh maaf kamu, karena memang dia ngerasa ketika kamu memaafkan banget, kamu dia kayak kehidupannya pasti akan lebih baik gitu di pikiran dia. Cuman dia kayaknya nggak ada kesempatan untuk ngobrol dari sini. Untuk ngobrol pun dia kayak berpikir kayak pasti akan ada penolakan dari kamu gitu di pikiran dia. Jadi saran buat kamu, ya kalau misalnya bisa kamu benar-benar maafin. Karena kalau misalnya kita maaf doang di mulut dan di pikiran sadar, itu sekedarnya aja biasanya. Tapi kalau misalnya kamu maafin dari pikiran bawah sadar kamu, maafin dari hati kamu, selain kamu bisa untuk ngebuat kehidupan dia jadi lebih baik, tentunya kamu akan mengalami berkah berkelimpahan. Karena kamu udah melepaskan beban emosi yang negatif dari trauma masa lalu kamu untuk mendapatkan kehidupan kamu yang jauh lebih bahagia. Dan dijamin biasanya kamu kayak akan dapetin pasangan yang jauh lebih royal, terus lebih tanggung jawab buat kamu, lebih sayang sama kamu, lebih memprioritaskan kamu. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini. Dan untuk kamu yang mungkin ingin memberikan saran dan kritik untuk aku harus baca apa lagi, bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Dan untuk kamu yang udah mendengarkan, aku berterima kasih. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.